Oke cuy, para pengelana kejahatan, terima kasih udah klik video ini. Kasus ini bikin bulu kuduk merinding cuy, bukan karena sekedar angka kriminalitas, tapi karena ada puzzle gelap di belakangnya. Bayangin aja cuy, seorang perempuan muda ditemukan sudah nggak utuh lagi, alias jasadnya udah dipotong-potong, dan sebagian tercacar di daerah Surabaya dan Mojokerto. Polisi kemudian bergerak cepat, publik geger, dan yang bikin tambah nggak masuk akal cuy, pelakunya ternyata orang terdekatnya sendiri, pacar yang udah 5 tahun jalan bareng. Pertanyaannya kemudian, apa sebenarnya yang bisa bikin hubungan panjang itu runtuh jadi tragedi yang memilukan dan mengerikan seperti ini? Dan gimana bisa gitu ya, orang yang katanya sayang justru mengakhiri hidup pasangannya dengan cara sekejam itu? Nah, di video ini kita bakal bedah kasusnya secara runtut, dari latar belakang korban dan pelaku, kronologi berdarah yang bikin geger, sampai analisis motif yang masih jadi perdebatan. Jadi siapin diri kalian cuy buat ngikutin cerita ini bab per bab. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita ritual dulu, tarik nafas dulu, siapin tiker, headset, dan cemilan, dan tentukan posisi ternyaman kalian. Nah, kalau udah, gimana sebenarnya kasus ini? Mari kita bongkar. Cerita ini bermula dari dua anak muda dengan jalan hidup berbeda, tapi dipertemukan di satu kota. Korban bernama Tiara Angelina Saraswati, perempuan asal Lamongan, umurnya 25 tahun. Orang tua Tiara sendiri tinggal di rumah sederhana cuy, yang beralamat di Desa Madi, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Keseharian orang tua Tiara berjualan sampel di sekitar Masjid Agung setempat. Dan dari informasi warga setempat, orang tua Tiara dulunya pernah jualan es tebu cuy, sebelum berjualan sampel. Itu memberi gambaran Tiara itu tumbuh di akar keluarga yang pekerja keras, lalu berjuang mandiri di kota besar. Semua upaya dilakukan untuk membiayai kuliah Tiara di Surabaya. Tiara sendiri dikenal sebagai pribadi yang pinter, mandiri, dan pernah menyelesaikan kuliah dengan cepat atau cum laude. Dari keluarganya, Tiara digambarkan sebagai sosok berprestasi meski komunikasi sehari-hari dengan orang tuanya belakangan agak merenggang. Apalagi sejak kuliah di Surabaya, dia jarang pulang ke rumah cuy. Pasangannya adalah Alfi Maulana, umurnya 24 tahun, lelaki asal Labuan Batu, Sumatera Utara. Dia merantau ke Surabaya dan mulai tinggal di sebuah kos di kawasan Lidah Wetan sejak tahun 2025. Dari luar dia tampak seperti pemuda biasa cuy pada umumnya gitu ya. Bahkan kepada tetangga, Alfi sempat mengaku sudah menikah siri dengan Tiara supaya hubungan mereka nggak terlalu jadi bahan gosip. Polisi kemudian mengungkap Alfi pernah bekerja di bidang pemotongan hewan atau jagal gitu ya. Detail ini kelak jadi sorotan karena teknik mutilasi yang dilakukan pada Tiara nggak mungkin dikerjakan sembarang orang. Dan yang bikin cerita ini makin getir sih, hubungan mereka ternyata bukan hubungan singkat. Dari keterangan keluarga, Tiara dan Alfi ini udah berpacaran sekitar 5 tahun. Bahkan ada kabar Alfi sempat berniat melamar Tiara. Mereka tinggal bersama di kamar kos, hidup seperti pasangan muda pada umumnya. Dari kacamata tetangga, semuanya tampak normal cuy. Keluar pagi, pulang malam, kadang terlihat belanja bareng gitu kan, tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun justru di balik rutinitas itulah badai sedang mengintai. Karena siapa sangka dari hubungan panjang yang kelihatannya stabil, akhirnya pecah sebuah tragedi. Potongan tubuh Tiara yang berserakan, angka temuannya yang bervariasi dalam laporan media. Ada yang menyebut puluhan potong, ada pula yang menyebut sampai bahkan ratusan gitu ya. Detail ini menegaskan satu hal, apa yang terjadi di kamar kos itu bukan sekedar pertengkaran biasa. Dan disinilah fondasi cerita itu dimulai. Sebelum kita masuk ke malam penuh darah yang mengubah segalanya, kita harus pahami dulu siapa Tiara, siapa Alfi, dan gimana hubungan 5 tahun mereka akhirnya berakhir dengan cara paling tragis yang bisa kita bayangkan. Awal terbongkarnya bukan dari laporan tetangga soal cekcok atau hilangnya seseorang, bukan, melainkan dari penemuan potongan tubuh yang berserakan di beberapa titik. Itu yang bikin warga lokal langsung heboh dan polisi turun cepat. Lokasi pertama yang ramai diberitakan adalah daerah Pacet, Mojokerto. Warga menemukan potongan tangan manusia beserta potongan-potongan kecil di semak-semak dan jurang di daerah Pacet.
Lalu laporan itu memicu penyisiran lebih luas oleh aparat keamanan. Dari temuan sidik jari yang didapat polisi dari potongan tangan yang ditemukan, polisi lalu mendapatkan beragam informasi tentang korban yang diketahui bernama Tiara Angelina Saraswati, umurnya 25 tahun, asal Lamongan ini. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke titik lain, termasuk ke kos tempat Tiara dan Alfi tinggal di daerah Lakar Santri. Di sini penyidik menemukan bahwa sebagian besar potongan berada di sekitar kamar kos tersebut, dan bahkan di sebuah rumah kosong tepat di seberang kos atau di depan kos, di mana tulang bagian punggung sempat ditemukan di rooftopnya. Dan polisi menjelaskan bahwa tersangka diduga memanfaatkan jarak rooftop yang dekat dengan melompat dari lantai 2 kos ke atap rumah kosong untuk sekedar menyimpan dan mengambil kembali beberapa potongan yang masih tertinggal. Temuan di lokasi kos ini menurut laporan mencapai ratusan potongan plus puluhan gigi. Sementara di Pacet jumlah yang dilaporkan itu puluhan cuy. Angka-angka ini memang bervariasi cuy di setiap laporan karena proses identifikasi dan penghitungannya masih berlangsung secara bertahap. Kabar ini pun cepat menyebar ke keluarga dan komunitas asalnya, sehingga membuat suasana rumah duka langsung berubah jadi sorotan publik cuy. Sementara itu polisi sudah menetapkan dan menangkap tersangka, seorang pria berusia 24 tahun bernama Alfi Maulana asal Labuan Batu, yang menurut keterangan penyidik adalah pacarnya Tiara sendiri. Penangkapan dan identifikasi pihak-pihak terkait kemudian memperjelas bahwa ini bukan kasus orang tak dikenal gitu loh, melainkan tragedi yang berhubungan dengan dinamika rumah tangga ataupun kos. Di media dan konferensi pers polisi muncul juga keterangan soal motif awal yang mereka dalami, yaitu salah satu versi yang diberitakan menyebut perkara emosi karena persoalan sepele, seperti korban gak membuka pintu kos saat pelaku datang lantaran korban kesal dengan pelaku. Tapi penyidik menegaskan motif lengkap masih dalam pendalaman gitu ya, dan harus ditopang bukti forensik juga serta pengakuan dari tersangka. Karena ini sentral, media memberitakan motif itu sebagai temuan awal polisi, bukan sebagai putusan final. Jadi yang mesti kita catat adalah ada klaim motif sederhana, tapi penyidik dalam hal ini masih mengecek kebenarannya dan mendalami perkaranya. Lalu pertanyaannya, gimana reaksi publik dan lingkungan sekitar gitu kan? Mestinya kaget cuy, mestinya kaget, marah, sedih gitu kan, dan juga bingung karena banyak tetangga yang bilang pasangan itu biasa aja sebenarnya, pada umumnya biasa aja, hidup seperti pasangan kos pada umumnya, nggak ada tanda-tanda dramatis yang kelihatan di sehari-harinya mereka gitu. Justru setelah potongan-potongan itu muncul, fakta bahwa jasad korban itu dibuang di beberapa lokasi dan sebagian sempat disembunyikan bikin warga itu ngeri dan bertanya-tanya gitu loh, anak dua ini kenapa gitu loh. Padahal dilihatnya nggak pernah ada masalah. Intinya penemuan itu membuka dua hal sekaligus. Yang pertama bukti fisik yang membuat kasus ini langsung jadi prioritas penyidikan, karena memang jejak ditemukan di beberapa lokasi gitu ya. Yang kedua fakta bahwa pelaku diduga orang terdekat korban yang mengubah sudut pandang dari kejahatan acak jadi kejahatan interpersonal yang bereskalasi fatal. Malam itu menurut penyelidikan polisi, titik awal tragedi terjadi di kamar kos lantai 2 tempat mereka tinggal cuy, di kawasan Lidah Wetan, Lakar Santri di Surabaya. Korban diduga ditusuk di bagian leher dengan pisau dapur. Setelah korban roboh, tersangka kemudian membawa jasad ke lantai 1 dan memulai proses mutilasi di area kamar mandi ataupun kamar lantai bawah. Itu garis besar tindakan fisik yang ditangkap oleh olah TKP dari keterangan polisi. Selanjutnya, pola pembuangan dan penyimpanan potongan memberi gambaran rapi tentang bagaimana kemudian pelaku itu berusaha mengeliminasi jejak kejahatannya. Sebagian potongan ditemukan tersimpan atau ditinggalkan di kamar kos, seperti kepala korban disimpan di dalam lemari atau laci gitu ya, dan disimpan ada yang dibungkus pakai kantong kresek. Sebagian lagi ditemukan disembunyikan di rumah kosong yang persis menghadap kos atau di depan kos. Bahkan tulang bagian punggung ditemukan tergeletak di rooftop rumah kosong itu, di depan kosnya itu. Dan sebagian lain dibuang di semak-semak dusun Pacet Selatan, Mojokerto. Temuan ini yang membuat penyidik memperluas pencarian sampai keluar kota.
Soal jumlah, laporan awal yang diproses tim forensik menyebut temuan di kos mencapai ratusan potongan cuy. Dalam satu rilis disebut ada 247 potong ditambah 22 gigi yang diserahkan ke tim forensik. Sementara di lokasi pacet ditemukan 65 potongan tubuh. Ada juga ringkasan total yang dilaporkan media yaitu sekitar 310 potongan tubuh yang diterima rumah sakit. Angka-angka ini kadang disebut berbeda cuy antar laporan karena proses penghitungan dan verifikasi masih berjalan, tapi intinya skala mutilasinya sangat besar. Penangkapan pelaku berlangsung cepat cuy setelah polisi mengaitkan jejak pembuangan dengan kos tempat korban, dan ternyata pelaku tinggal bersama sejak beberapa bulan terakhir dengan korban. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Alfi Maulana, usianya 24 tahun itu ditangkap setelah bukti fisik dan keterangan saksi mengerucut pada dirinya. Tetangga dan RT setempat menyatakan keduanya itu sudah menempati kamar itu berbulan-bulan dan sempat berbohong kepada lingkungan dengan bilang sudah menikah siri agar nggak jadi omongan tetangga katanya. Polres Mojokerto dan Satreskrim yang memimpin kasus langsung melakukan olah TKP lebih mendalam di kamar tersebut. Dari sisi forensik, temuan jumlah potongan dan distribusinya yaitu kos, rooftop, dan pacet itu ya menjadi sebuah kunci cuy, yaitu untuk menentukan urutan tindakan. Apa yang dipotong duluan, apa disimpan lalu dibuang gitu ya, dan lain-lain. Tim forensik melakukan otopsi, pemeriksaan DNA atau gigi, dan inventarisasi tiap potongan. Itu juga yang akan memetakan apakah seluruh potongan itu memang milik satu orang atau ada orang lain, dan membantu mengukuhkan kronologi yang diungkap oleh penyidik. Sampai rilis final forensik keluar, beberapa detail teknis masih bisa berubah-ubah. Tapi garis besarnya rekonstruksi malam itu sudah cukup jelas, yaitu kira-kira cekcok ya, kemudian luka tusuk fatal, kemudian pemotongan atau ulitan jasad, kemudian penyimpanan dan pembuangan terencana. Selain itu, aparat juga menyiapkan berkas penyidikan untuk menerapkan pasal berlapis termasuk unsur pembunuhan dan mutilasi yang di beberapa pemberitaan disebut bisa berujung pada ancaman hukuman berat. Setelah ditangkap, tersangka Alfi Maulana ini sempat bungkam dalam waktu yang lama cuy, tapi akhirnya mengaku juga kalau tindakannya itu berawal dari pertengkaran sepele. Polisi menyebut motif utamanya adalah emosi yang meledak, bukan perencanaan dingin yang matang gitu ya sejak awal. Kata-katanya ke penyidik itu kira-kira dia merasa sakit hati dan kesal dengan korban, lalu kemarahan itu memuncak sampai berujung pada penusukan. Dari titik itu, kekerasan berubah menjadi mutilasi yang ekstrim. Tapi pertanyaan besarnya cuy, kenapa harus sampai dipotong jadi ratusan bagian gitu loh. Nah, disinilah pengakuan pelaku dianggap setengah jujur dan setengah menutupi. Polisi bilang ada indikasi mutilasi dilakukan bukan cuma karena emosi, tapi juga ada unsur menghilangkan jejak. Misalnya sebagian potongan disembunyikan di kamar kos, sebagian lagi dilempar jauh ke Mojokerto. Logikanya kalau misalnya murni karena marah, ngapain repot-repot sampai bawa ke lokasi lain gitu loh. Itu yang kemudian bikin penyidik itu bilang motif emosi aja nggak cukup. Ini pasti ada kesadaran untuk menutupi. Isu lain yang sempat heboh di publik adalah kabar korban sedang mengandung atau sedang hamil. Beberapa media lokal sempat menyebut dugaan itu, tapi polisi benar-benar membantah. Ya, dari pemeriksaan awal forensik, korban tidak dalam kondisi hamil ya, tidak dalam kondisi hamil. Jadi rumor itu lebih ke spekulasi liar yang menyebar karena kasusnya sendiri sudah terlanjur sensasional. Dalam pemeriksaan, Alfi juga kelihatan bingung menjelaskan alasan untuk dia kemudian memutilasi korban. Dia bilang nggak tahu kenapa bisa sampai gitu ya, seolah tindakannya ini berjalan otomatis setelah tusukan pertama. Pernyataan ini bikin publik semakin bertanya-tanya apakah ada gangguan psikologis atau gangguan jiwa gitu kan. Polisi belum mengumumkan pemeriksaan kejiwaan selanjutnya ya, tapi biasanya kasus mutilasi memang memunculkan opsi tersebut. Apalagi kalau skalanya itu ekstrim gitu kan. Ini sampai dipotong sampai beberapa bagian. Di sisi hukum, penyidik sudah menjerat Alfi dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, plus pasal tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Hukuman maksimal yang mengintai Alfi adalah pidana mati atau seumur hidup. Jadi
meski dia beralih emosional, penyidik tetap membuka kemungkinan yaitu kasus pembunuhan berencana. Karena tindakan setelah pembunuhan yaitu pemotongan, penyembunyian, dan pembuangan jelas melibatkan proses berpikir. Kalau ditarik ke analisis komunikasi dan psikologi gitu ya, motif yang disampaikan pelaku seringkali cuma terkesan narasi bertahan hidup gitu loh. Pelaku akan memilih alasan yang paling meringankan hukumannya atau dirinya. Dalam kasus ini dengan bilang hanya karena emosi gitu ya, Alfi mungkin pengen melepaskan diri dari tuduhan pembunuhan berencana. Tapi fakta fisik yang ditemukan, mulai dari banyaknya potongan, distribusi ke berbagai lokasi, sampai upaya menghilangkan identitas korban, itu memberi sinyal kuat bahwa ada lebih dari sekedar luapan emosi sesaat. Begitu identitas korban dan pelaku diumumkan oleh pihak kepolisian, publik langsung meledak dengan berbagai reaksi cuy. Media arus utama menyorotinya dengan headline dramatis, mutilasi di Surabaya, potongan tubuh dibuang ke Mojokerto, atau lain-lain lah ya. Di sosmed sendiri kasus ini viral dalam hitungan jam gitu ya. Aku pun kaget waktu malam-malam lihat kasus ini, baca kasus ini, nemu kasus ini. Dan orang-orang juga nggak cuma ngomongin tentang kejahatannya, tapi juga ngebandingin dengan kasus mutilasi lain yang pernah geger di Indonesia. Banyak yang nanya, kok bisa di era sekarang ya, ketika kamera CCTV itu di mana-mana masih ada orang berani melakukan aksi sekeji ini. Netizen kemudian terbelah cuy, ada yang fokus pada sisi sadis dari pelaku ini ya kan, dan kemudian menyebutnya psikopat Sumatera ya, karena asal usulnya diangkat-angkat seolah-olah wilayah asal ikut diseret. Padahal kan nggak harus seperti itu kan nggak bisa digebyah-uyah juga atau digeneralisir. Ada juga yang justru mempertanyakan kenapa korban bisa bertahan 5 tahun dengan pacar yang dianggap bermasalah, bahkan sampai ngekos bareng. Di titik ini diskusi publik kemudian bergeser ke soal relasi asmara yang toksik ya, ketika rasa sayang berubah jadi jeratan dan hubungan yang seharusnya memberi rasa aman justru berujung maut. Keluarga korban, terutama ayahnya Tiara, hampir nggak bisa menerima kenyataan cuy. Mereka cerita kalau Tiara itu anak yang baik, rajin, dan selama ini nggak pernah cerita ada masalah besar dengan pacarnya atau si Alfi ini. Buat keluarga, yang paling nyakitin adalah cara Tiara diperlakukan setelah nyawanya melayang. Bukannya dimakamkan secara utuh gitu ya, malah dipotong-potong, disebar di jalanan. Sementara itu keluarga pelaku di Sumatera juga kena imbas cuy. Beberapa tetangga bilang Alfi ini sebenarnya anaknya pendiam, gak pernah bikin masalah yang cukup serius di kampung, baik anaknya ya. Reaksi itu bikin publik makin bingung. Di satu sisi dia disebut kalem, baik gitu ya, di sisi lain dia bisa jadi sangat brutal. Akhirnya media menggiring pertanyaan apakah ini murni soal emosi sesaat atau ada sisi gelap yang selama ini nggak pernah kelihatan. Di kampus dan tongkrongan mahasiswa, kasus ini juga ramai dibahas. Banyak yang menyinggung soal kekerasan dalam pacaran yang ternyata bisa berujung ekstrim. Lembaga pemerhati perempuan bahkan mengingatkan bahwa relasi tanpa ikatan jelas ditambah tekanan ekonomi dan psikologis itu bisa menciptakan bom waktu. Ya, kasus Tiara ini jadi semacam studi kasus nyata bahwa cinta yang salah arah bisa berubah jadi malapetaka. Dan tentu saja di medsos narasi semakin liar cuy. Ya kita tahulah di medsos seperti apa ya. Ada yang bikin teori kalau pelaku sebenarnya sakit jiwa. Ada juga yang bilang korban sedang hamil meski polisi membantah gitu ya. Spekulasi-spekulasi macam ini justru bikin kasus ini terus hidup di lini masa sosial media. Setiap potongan berita, setiap update dari polisi langsung ramai dikomentari ribuan orang. Yang jelas publik sepakat di satu hal, tuntutan hukuman maksimal kepada Alfi atau pelaku. Kata-kata kayak matiin aja tuh orang kayak gitu dan lain-lain sering muncul di kolom komentar, mencerminkan betapa emosinya masyarakat ketika berhadapan dengan kejahatan sadis seperti ini. Dan bagi banyak orang kasus ini bukan sekedar kriminal, tapi simbol betapa rapuhnya rasa aman dalam hubungan dan kehidupan sehari-hari. Kasus Tiara dan Alfi bukan sekedar kisah kriminal di headline koran atau trending topik sosial media. Dia lebih dari itu, semacam kaca retak yang memantulkan sisi paling gelap dari manusia.
Dari luar mereka tampak seperti pasangan biasa, jalan bareng, kos bareng, 5 tahun pacaran gitu ya. Tapi di dalam ada bara api yang pelan-pelan membesar sampai akhirnya meledak jadi tragedi yang nggak masuk akal. Kita jadi diingatkan bahwa relasi yang kita jalani nggak selalu seindah story Instagram. Ada hubungan yang tampak manis di permukaan tapi menyimpan racun di dalam. Dan ketika racun itu nggak pernah diatasi, nggak pernah dihilangkan, dia bisa berakhir dengan luka, bahkan nyawa kita pun bisa melayang. Pelajaran lain, kasus ini memperlihatkan betapa tipisnya garis antara cinta dan kontrol, antara perhatian dan posesif, antara sayang dan kebencian. Kita seringkali nggak sadar kapan sebuah hubungan berubah jadi toksik sampai akhirnya terlanjur dan terlambat. Publik menuntut hukuman maksimal, keluarga menuntut keadilan, dan kita semua seakan sepakat bahwa tragedi ini nggak boleh terulang. Tapi pertanyaan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan biar nggak ada tiara-tiara yang lain di luar sana? Mungkin jawabannya ada di hal sederhana, yaitu keberanian untuk berkata cukup ketika hubungan sudah dinilai menyakiti, keberanian untuk pergi sebelum semuanya hancur, dan keberanian untuk mencari pertolongan ketika ada tanda bahaya. Karena pada akhirnya keselamatan diri itu jauh lebih penting daripada mempertahankan cinta yang sudah jelas salah arah. Dan buat kita semua yang hanya bisa menyimak kasus ini lewat layar kaca, layar HP ya, semoga kisah ini jadi pengingat bahwa di balik cinta ada tanggung jawab, dan tanpa tanggung jawab cinta bisa berubah menjadi bencana. Oke cuy, itu tadi pembahasan kita tentang kasus mutilasi tiara di Surabaya, Mojokerto ya. Terima kasih udah menemani aku sampai di akhir cerita ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bongkar kasus-kasus kelam lainnya dari manapun dan kapanpun. Para pengalaman kejahatan, sampai ketemu di cerita berikutnya. Ingat, dunia ini penuh misteri dan kejahatan, dan aku akan selalu ada buat ngebongkar itu semua. Sampai jumpa pengalaman kejahatan.